Halo, selamat datang. Hari ini yuk kita sama-sama memulai sebuah perjalanan rohani yang menurut saya sangat mendalam. Kita akan menelusuri simbol-simbol suci ya, yang ternyata menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita akan lihat gimana benda-benda kuno, yang keras, yang dingin, bisa diubah jadi sesuatu yang hidup dan bercahaya. Ini adalah kisah tentang batu dan sebuah salib. Nah, ini dia pertanyaan yang jadi titik awal kita. Coba bayangkan, selama ratusan bahkan ribuan tahun, jubah imam besar Israel itu kan dihiasi dengan 12 batu permata yang indah banget. Tapi, apa itu cuma hiasan aja? Sekedar perhiasan? Atau jangan-jangan ada pesan yang jauh lebih dalam terukir di sana? Sebuah pesan yang bisa dibilang menanti untuk kita singkapkan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, perjalanan kita dimulai di Kitab Keluaran. Coba kita bayangkan sejenak. Imam besar, ya, dia ini kan wakil seluruh umat, berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Di dadanya terpasang jubah efod yang luar biasa megah dan dihiasi 12 batu permata. Masing-masing itu berkilauan dengan warna yang khas, tapi ini penting. Ini bukan sekedar perhiasan, bukan. Ini adalah sebuah pernyataan ilahi yang sangat-sangat dalam. Nah, ini nih yang penting banget kita pahami. Apa sih fungsi utama batu-batu ini? Ternyata, setiap kali imam besar masuk ke tempat kudus, dia itu membawa nama-nama umat Tuhan di hatinya. Secara harfiah loh, ini jadi kayak tanda pengingat abadi bahwa Tuhan itu nggak pernah sekalipun melupakan umatnya. Setiap suku, setiap keluarga, bahkan setiap kita selalu ada dalam ingatannya. Coba lihat deh keindahan warna-warnanya. Ada merah rubin, biru safir, hijau zamrud. Cantik banget kan? Masing-masing ini melambangkan aspek dari perjanjian Tuhan. Ada darah, kebenaran surgawi, kehidupan. Tapi, di sini ada tapinya. Ada batasannya. Batu-batu ini secantik apapun ya tetap aja benda duniawi. Keras, gak tembus cahaya, dan terikat erat sama sistem hukum dan ritual. Jadi mereka itu cuma bisa memantulkan cahaya dari luar, tapi nggak bisa memancarkan terang dari dalam diri mereka sendiri. Dan kemudian, segalanya berubah. Cerita besar tentang penebusan ini akhirnya sampai di puncaknya. Ada satu peristiwa yang seolah-olah membelah waktu jadi dua, sebelum dan sesudah. Dan disinilah kita bertemu dengan sang batu penjuru yang sejati. Cuma dua kata, sederhana banget kelihatannya. Tapi di dalamnya, terkandung kekuatan yang mengguncang alam semesta. Salib itu bukan akhir dari cerita, teman-teman. Dia adalah pusat dari segalanya. Titik di mana semua simbol, semua janji, semua hukum diuji oleh api ilahi. Nah, ini kuncinya. Kristus itu bukan sekedar batu yang lain. Dia itu ibarat berlian yang paling murni, standar dari segala kebenaran. Jadi, salib itu jadi kayak ujian terakhir. Apapun yang sifatnya kekal bakal lolos dari ujian itu. Bahkan jadi lebih murni. Tapi, apapun yang sifatnya sementara bakal diubahkan untuk selamanya. Terus gimana nasib batu-batu permata tadi waktu melewati terangnya salib yang memurnikan itu? Apakah mereka hilang begitu saja? Ternyata enggak. Beberapa kebenaran kekal yang mereka lambangkan itu enggak lenyap. Justru sebaliknya, kebenaran itu disempurnakan, diangkat, dan dibuat bersinar dengan kemuliaan yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Coba kita lihat beberapa contohnya ya. Ambil batu rubin. Dulu itu lambang darah pengorbanan hewan. Sekarang setelah salib, maknanya menunjuk ke penebusan abadi oleh darah anak domba. Lalu safir. Dulu itu simbol hukum yang tertulis di loh batu yang keras. Sekarang, jadi hukum kasih yang ditulis di hati kita oleh Roh Kudus. Jauh lebih personal kan? Terus zamrud, dulu tentang kehidupan fisik, kesuburan. Sekarang, ini tentang kehidupan kekal yang ngalir dari dalam. Dan terakhir, yaspis. Dulu itu kemuliaan Tuhan yang tersembunyi di balik tirai. Sekarang, kemuliaan itu memenuhi dan tinggal di dalam kita, umatnya. Jadi, salib itu nggak menghapus kebenaran ini, tapi justru menggenapinya secara sempurna. Oke, itu tadi kebenaran yang disempurnakan. Tapi, nggak semua simbol bisa tetap sama. Ada beberapa batu yang naturnya memang harus diubah secara radikal oleh kasih karunia. Salib itu nggak menghancurkan mereka loh, tapi mengubah esensi mereka jadi sesuatu yang sama sekali baru dan jauh lebih mulia. Coba lihat transformasi yang satu ini. Luar biasa banget. Batu oniks, warnanya hitam, keras, simbol hukum yang menanggung nama-nama umat. Lewat salib, batu ini menjadi sardonyx. Batunya masih sama, tapi sekarang ada garis merah darah Kristus di atasnya. Apa artinya? Artinya, nama kita sekarang nggak lagi ditanggung oleh hukum yang dingin, tapi oleh pengorbanan Kristus yang begitu berharga. Dulu ada yang namanya batu karbungkel.
Warnanya itu kayak api di mezbah pengorbanan, sebuah ritual yang ya ampun, harus diulang-ulang terus. Nah, sekarang lewat salib, api ritual itu diubah jadi krisolit, batu keemasan yang memancarkan cahaya kemuliaan ilahi dan sifatnya permanen. Jadi dari ritual yang terus berulang, jadi kemuliaan yang menetap selamanya. Beda banget kan? Dan mungkin ini yang paling kuat dari semuanya, berlian. Dulu, berlian itu simbol hukum. Keras, nggak bisa dipatahin, kaku banget. Tapi di dalam Kristus, kekerasan itu diubah jadi kasih karunia yang hidup. Kristus sendiri menjadi batu penjuru. Fondasi yang bukan cuma kuat, tapi juga hidup dan menyatukan kita semua di dalam kasih-Nya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, poin utamanya itu ini. Perubahannya itu dari luar ke dalam. Dari yang tadinya cuma kewajiban ritual yang memantulkan kemuliaan Tuhan dari luar, sekarang jadi realitas di dalam hati kita, di mana terang Tuhan sendiri bersinar dari dalam. Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanan batu-batu ini ternyata belum selesai. Dari dada seorang imam, terus melewati terang salib, tujuan akhir mereka itu jauh lebih mulia dari yang bisa kita bayangkan. Sekarang, ayo kita lompat ke bagian akhir Alkitab, ke kitab Wahyu. Dan disinilah sesuatu yang benar-benar menakjubkan terjadi. Batu-batu permata yang sama persis, yang dulu cuma melambangkan suku-suku Israel di bumi, sekarang mereka menjadi dasar dari kota surgawi, Yerusalem baru. Ini kan penggenapan yang sempurna banget. Apa yang dulu cuma dibawa di hadapan Tuhan, sekarang jadi tempat kediaman Tuhan. Dan ini bukan karangan loh, firman Tuhan sendiri yang bilang. Fondasi kota itu bukan dari semen atau bata biasa, tapi dari keindahan, dari kemurnian, dari kemuliaan yang dilambangkan oleh batu-batu permata ini. Di titik ini, hukum sudah digenapi, dan anugerah dinyatakan secara penuh. Mungkin setelah mendengar semua ini, rasanya wah ini kisah yang agung banget, kosmik, tapi mungkin terasa jauh dari hidup kita. Nah, justru disitulah letak keindahannya. Kebenarannya itu sangat-sangat pribadi dan dekat buat kita semua hari ini. Karena pada akhirnya, ini adalah kisah tentang kita. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, di mana batu-batu itu sekarang? Setelah perjalanan panjang dari kitab Keluaran sampai Wahyu, di mana kita bisa menemukan batu-batu berharga ini? Hari ini? Di zaman kita? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita. Alkitab sendiri bilang kalau kita, orang-orang percaya, adalah batu-batu yang hidup. Apa yang dulu cuma simbol, sekarang jadi kenyataan di dalam umat Tuhan. Kita inilah permata-permata yang sedang dibentuk oleh tangan sang ahli. Dan ini bukan sesuatu yang instan ya. Ini adalah sebuah proses. Proses yang sedang berlangsung sekarang juga dalam hidup kita. Setiap ujian, setiap tantangan, itu cara Tuhan membentuk kita. Setiap pengampunan dan kasih karunia yang kita terima, itu cara Dia mengasah kita, supaya kita makin berkilau. Dan tujuannya, suatu hari nanti, kita akan ditempatkan sebagai bagian dari rumah kekalnya. Dan inilah puncak dari semua transformasi itu. Dulu, Tuhan hanya bisa didekati lewat seorang imam. Sekarang, Dia tinggal di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Jadi, cahayanya itu nggak lagi cuma menyinari kita dari luar. Tapi sekarang, cahaya itu memancar dari dalam diri kita untuk menerangi dunia di sekitar kita. Jadi, inilah inti dari semua yang kita bahas. Perjalanan dari batu ke salib adalah perjalanan dari hukum menjadi anugerah. Dari aturan yang tertulis di loh batu yang dingin dan mati, menjadi kasih yang tertulis di hati manusia. Hati yang hangat dan hidup oleh anugerahnya. Tentu saja perjalanan kita untuk memahami dalamnya kasih Tuhan gak berhenti di sini. Kalau Anda rindu untuk terus bertumbuh, untuk terus melihat gimana terang firman Tuhan bersinar dalam hidup Anda, kami mau mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Harmony Church setiap hari Rabu jam 7 malam. Di sana kita akan sama-sama terus menggali kekayaan Alkitab supaya kita semua semakin dibentuk menjadi batu-batu hidup bagi kemuliaannya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.